Selamat datang lagi bersama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan karena Iran lagi rame, mari kita bahas soal Iran. Yang kalau kalian mau lihat lebih lengkap soal revolusinya, pada saat itu gue udah sempat bikin video khusus untuk revolusi Iran pada saat itu tahun 79-an. 3 video ya. Ada 3 video, udah panjang sekali, jadi lu bisa langsung kesana aja kalau mau lihatnya. Tapi kali ini kita akan bahas Iran yang lagi huru hara sampai hari ini. Let's begin the video, guys. I lost myself. I waited still. Sejak Desember 2025, Iran itu lagi mengalami yang namanya gonjang-ganjing bumi. Karena sekarang kondisinya lagi demo besar-besaran di sana. Internetnya juga dimatiin ya. Mirip-mirip sama kejadian di September pada saat itu di kita. Ada bakar-bakaran juga, mirip. Dan 1 US dollar sama dengan hampir 1,4 juta rial di awal Januari 2026 ini. Lebih dari belasan ribu orang yang dan ngomong yang dibakar-bakarin juga bukan cuma mobil dan gedung-gedung perkantoran dan juga halte busway dan pertokoan. Tapi yang dibakar itu udah super luar biasa menurut gue. Yaitu adalah masjid dibakar. Bahkan hampir menyentuh angka 60-an masjid yang dibakar beserta Quran-Qurannya juga dibakar. Nah, kira-kira apa yang terjadi sama Iran? Dan apakah Iran yang menjadi republik Islam pertama di bumi itu bakal juga menjadi post republik Islam pertama juga menurut beberapa peneliti dan orang-orang pintar gitu ya. Kita akan bahas beberapa saat lagi dan mari kita bedah kerusuhan Iran yang udah masuk ke ngerian yang luar biasa, bahkan lebih ngeri sejak demo besar tahun 2022 pasca kejadian Mahsa Amini yang meninggal hanya karena urusan nggak proper pakai hijab yang harusnya bisa lu bilangin pelan-pelan gitu. Nah, mari kita ke babak 1 revolusi Iran nih. Gue udah pernah bahas soal revolusi Iran tahun 1979. Soal gimana Shah Reza Pahlavi yang bikin party terbesar sepanjang masa di era modern ini di saat rakyatnya miskin gila-gilaan di Iran pada saat itu. Lalu muncullah Ayatollah Ruhollah Khomeini yang sedang diasingkan dan ditangkap. Lalu menyebarkan kampanyenya lewat kaset tape untuk disebarkan ke masyarakat lewat penyelundupan kecil-kecilan. Dengan metode itu jugalah Khomeini akhirnya berhasil memenangkan pertempuran melawan kerajaan Shah Pahlavi dan berhasil menggulingkan kerajaan dan bahkan berhasil mengasingkan pangeran mahkota terakhir kerajaan Iran yaitu Reza Pahlavi dan sekarang lagi ada di Amerika Serikat. Mungkin lagi duduk sama Trump hari ini gitu ya. Pada saat itu, monarki itu digulingkan karena urusan korupsi gila-gilaan. Polisi rahasia Safak yang cukup ganas sama mereka yang melawan kerajaan juga. Lalu gimana publik itu merasa Shah Pahlavi dan kerajaan hanya boneka dari Amerika Serikat? Lewat beberapa kejadian yang melibatkan CIA di tahun 50-an. Lalu gap ekonomi yang super gila-gilaan tentunya dari yang kaya dan si miskin. Dan tentunya inflasi serta mismanagement keuangan yang gila-gilaan pada saat itu. Publik pada saat itu merasa bahwa Khomeini ini adalah jalan terbaik untuk memperbaiki Iran yang liberal banget pada saat itu. Karena dia ya bisa dibilang dirasa mempunyai sejarah menjadi oposisi sejati terhadap kerajaan. Dan terlihat seperti figur yang harusnya gak bakal korup gitu. Karena orang ini rela hidup di pengasingan dengan cukup sulit untuk perjuangan ini. Jadi Khomeini ini dirasa adalah figur oposisi yang tepat buat menggantikan kerajaan. Dan tentunya dirasa bisa mengembalikan Iran ke Islam sejatinya dan menjadikannya Republik Islam pertama juga di muka bumi pasca 1979. Itu kira-kira harapan publik terhadap Khomeini pasca revolusi yang cukup berdarah itu. Tapi ironinya tercatat bahwa di masa-masa pasca revolusi justru Iran itu tetap terikat sama korupsi besar-besarannya. Bahkan Islamic Revolutionary Guard Corps-nya atau IRGC yang didirikan sama Khomeini ini itu mengendalikan lebih dari 40-50% minyak dan korupsi tentunya terjadi besar-besaran di sana. Yes, memang tidak lagi jadi boneka Amerika Serikat mungkin. Tidak lagi bikin party besar-besaran mungkin. Tapi kalau ngomongin korupsi tetap gila-gilaan. Bahkan makin gak bisa dijegal karena Khomeini ini ya yang sekarang nih Khamenei itu sekarang yang memang menjadi pemimpin tertinggi Iran itu mengendalikan aset lebih dari 95 juta dolar di Iran dan bisa leluasa melakukan korupsi dan tentunya sangat represif yang tercermin dari kasus Mahsa Amini juga. Jadi kalau keinginan publik adalah keluar dari korupsi, which adalah hal terpenting bagi publik Iran tentunya, jawabannya ya mereka hanya masuk ke era korupsi yang baru. But again, semua bisa didebat terkait perspektif kalian masing-masing. Itu kan revolusi. Sekarang kita ke babak keduanya nih. Iran di hari ini kayak gimana? Nah, kalau lu udah tahu kenapa revolusi Iran yang membuat Iran jadi hari ini, dan lu bisa tonton lengkapnya di video terpisah yang udah pernah gue bikin terkait revolusi Iran. Nah, sekarang kita bahas Iran hari ini tuh kenapa.
Jadi udah selama beberapa minggu Iran ini mengalami demo besar-besaran. Dan demo besar yang terjadi ini lebih besar dari yang terjadi di tahun 2022 soal masa Amini yang viral pada kala itu. Dan jadi gerakan di Iran juga sampai sekarang. Nah, kalau ngomongin ribut-ribut yang sekarang, ini sebenarnya ribut-ribut ini dimulai di akhir Desember 2025. Saat para penjaga toko tutup itu ya. Tutup toko-tokonya semua karena mereka merasa ini harus protes gitu mereka ini. Jadi mereka akhirnya turun ke jalan karena ya angka inflasi udah gak masuk akal. Terus sepi pembeli juga karena pada gak ada duit tentunya. Dan depresiasi mata uang yang super parah. Terus akhirnya mahasiswa ikutan. Terus seperti biasa tentunya berantem dan gontok-gontokan sama mereka para aparat dari berbagai provinsi yang diturunin ke kota-kota besar. Bakar-bakarannya sudah luar biasa. Mobil itu dibakar, bis dibakar, pertokoan dibakar, semuanya dibakar. Dan kalau lu mau tahu, hasil dari demo besar yang tereskalasi besar-besaran ini, itu sudah ada lebih dari 16.000 demonstran dan lebih dari 330.000 orang itu luka-luka. Bahkan salah satu dokter mata yang gather data korban via terminal satelit dari Iran, yang sudah diputus aksesnya dari tanggal 8 Januari kemarin, katanya dia ini, itu katanya sudah mengumpulkan data lebih dari 700 sampai 1.000 orang yang sudah kehilangan matanya karena kena serpihan dan juga tembakan. Gila nggak lu? Ada 1.000 orang jadi buta karena demonstrasi besar-besaran ini. Yang tuntutannya sederhana sebenarnya, yaitu menstabilkan ekonomi dan jangan korupsi. Sebenarnya intinya itu. Kan sebenarnya sederhananya itu begitu, walaupun tentunya menstabilkan ekonomi yang udah kayak gitu tentu sulit banget ya. Dan sebenarnya ada saksi yang ngelihat juga bahwa tubuh dari korban-korban ini nih, korban-korban yang sudah gitu ya, itu banyak yang dipindahkan katanya keluar kota sama para tentara. Dan keluarga yang mau ambil keluarganya atau jasadnya itu kudu bayar. Ini kayak pegadaian gitu ya. Dan rumah sakit, forensik gitu ya, itu katanya semua diawasi oleh militer. Bahkan militer itu ada di dalam rumah sakit mengawasi, lu bayangin. Dan pencarian tubuh itu katanya susahnya luar biasa di Iran. Dan pun kalau lu ketemu ada tubuh keluarga lu di rumah sakit atau di rumah sakit forensik gitu ya, lu cuma boleh melakukan pemakaman untuk keluarga lu di subuh hari dan harus selesai maksimal jam 4 pagi, lu bayangin. Lalu itu kan kita ngomongin yang terjadi. Nah sekarang ngomongin ekonomi chaosnya itu seperti apa. Kalau lu mau tahu nilai tukar rial itu sudah sampai pernah menyentuh 1,4 juta rial per $1 di bulan ini. Ibaratnya lu bayangin aja ya, masa $2 itu bisa beli iPhone 17 Pro Max 2 terabyte gitu. Tapi di sono buat hidup aja susahnya setengah mati dengan duit segitu. Karena mau beli bahan pokok kayak beras, minyak goreng, daging, obat-obatan itu harganya udah gila-gilaan banget. Dan ini udah berlangsung lama dan sebenarnya menggulung. Jadi bisa dibilang adalah dampak mismanagement yang sudah terlalu panjang. Bahkan 2022 itu sebenarnya Iran udah sempat protes berdekatan sama konflik masa Amini itu, di mana mereka tuh ribut-ribut gara-gara harga roti yang makin mahal nggak masuk akal. Karena Iran tentunya juga makan roti kan ya. Terus toko-toko yang mau restock pun juga nemunya barang-barang yang lebih mahal, lebih dari barang sebelumnya. Jadi akhirnya orang makin gak bisa beli. Jadi menurut gue bersyukur aja kalau kita di Indonesia ini masih makan roti abon beretok yang harganya masih murah gitu. Udah gitu diperparah juga ATM juga gak fungsional. Jadi banyak orang yang gak bisa narik duit saat inflasi pengen cepet-cepet tarik buat tuker ke falas atau dolar gitu akhirnya gak bisa karena ATM-nya gak bisa berfungsi. Terus kelangkaan air yang juga makin parah. Terus internet juga dimatiin biar lu kagak bisa live TikTok gitu kan. Jadi udah hancur parah kondisi di sana sekarang. Tapi hyperinflation dan chaos-chaos itu terdengar jadi biasa aja di negara yang lagi konflik karena banyak banget negara yang lagi konflik sekarang. Tapi kalau lu tahu ya, negara Iran ini dengan konfliknya ada sesuatu yang lebih luar biasa dari yang tadi gue sebutkan. Yaitu ada lebih dari 60 masjid yang dibakar di Iran beserta lengkap dengan Quran-Qurannya. Ini gila banget. Ini kalau lu denger lagi, ini mah ngeri banget gitu. Terakhir setahu gue pembakaran gereja banyak di Kanada itu karena ada kepercayaan menyimpan jasad di gereja dan kawan-kawannya. Nah kali ini lu ngeliat di negara Islam mereka membakar masjid di Republik Islam, ya kan? Kenapa masjid bisa dibakar? Tentunya lo kan bertanya-tanya gitu kan ke diri sendiri. Kalau masyarakatnya mayoritas Islam, kenapa jadi masjid yang dibakar? Bukankah harusnya itu tempat yang seharusnya paling dijaga karena mayoritasnya orang-orang Muslim? Sebenarnya jawabannya ada berapa kalau lu baca-baca dan lu boleh percaya salah satunya atau mungkin lu punya argumen lain terkait ini. Yang pertama, mungkin yang bakar adalah mereka para provokator yang memang digerakkan langsung mungkin sama pemerintah sendiri. Yang memang sudah kebiasaan bohong dan ngekat banyak informasi nih kalau di Iran. Jadi framing-framing begini cukup jago pemerintah Iran.
Tapi kalau lu tanya, apa untungnya pemerintah bakar masjid misalnya kan? Jawabannya adalah ini untuk adu domba antara para pro pemerintah dengan para demonstrannya. Sehingga yang pro pemerintah dan beragama tentunya bakal bersuara dan melawan balik para demonstran dan at least ke-pick up juga beritanya sama internasional lewat berita-berita dan di-post ke sosmed sama influencer-influencer tentunya. Yang akhirnya bisa berujung civil war dan menguntungkan posisi pemerintah. Karena fokusnya nggak lagi ke demonstrasi dan tuntutannya, tapi ke bakar-bakar masjid ini. Dan publik akan kepecah jadi dua, dan otomatis ya masyarakat Islam di seluruh dunia tentunya akan jadi benci sama para demonstrannya karena bakar-bakar masjid. Dan akhirnya pemerintah bisa lebih leluasa untuk bergerak. Nah, tapi tentunya itu kan adalah berita-berita yang mungkin keluar di media-media barat. Tapi tentunya ada skenario lain yang dipercaya juga. Bahwa mereka yang ngebakar masjid ini adalah para agen-agen teroris yang dimasukin ke Iran untuk ngebakar masjid-masjid ini. Bahkan beberapa influencer juga ada yang bilang bahwa ini adalah ulah pasukan Israel, Mossad yang turun dan sengaja datang ke sana dan mendatangkan agen-agen terbaiknya untuk membakar masjid-masjid ini dan menyerang Islam secara langsung. Karena beberapa optics dan pandangan percaya bahwa beberapa masjid ini itu menjadi basisnya The Basij, yang adalah pasukan paramiliter di dalam IRGC alias Islamic Revolutionary Guard Corps yang adalah bikinan Khomeini Back to Revolution di tahun 79 dulu yang sekarang dipimpin sama Khamenei. Jadi seperti usaha Mossad untuk menggulingkan basis pasukan The Basij ini juga dan menurunkan kepercayaan diri Iran tentunya. Tapi memang cukup aneh ya ini terjadi di negara Islam. Tapi ada data yang menarik sebenarnya. Kalau ngomongin bakar-bakaran masjid dengan mayoritas Islamnya, gue mendapatkan data dari studi tahun 2020 via Scholars Belanda yang menyatakan bahwa dalam surveinya hanya 32% penduduk Iran yang masih percaya dengan Muslim Syiah. Sisanya mereka agnostik, ateis, dan Zoroastrian alias agama lama zaman Persia. Jadi sebenarnya bisa dibilang ada 68% sebenarnya justru tidak lagi menganut Islam atau memang tidak menganut Islam dari awal. Itu kira-kira kondisi yang super luar biasa yang terjadi. Nah sekarang sebagai babak ketiga, sebagai babak penutup dari video ini, untuk mengerti sepenuhnya kenapa Iran ini mengalami krisis ekonomi gila-gilaan seperti sekarang, selain masalah korupsi dan pengendalian radikal dari Khamenei dan pembersihan terbesar di sepanjang masa juga yang terjadi bahkan di atas Cina gitu ya, pembersihan ini alias dor gitu ya. Ya sebenarnya karena memang banyak budget-budget besar yang dikeluarkan untuk keperluan militer dibanding mensejahterakan manusia dan rakyat Iran. Lalu housing juga memang yang tentunya makin mahal. Gajinya juga nggak cukup. Kemiskinan makin tinggi, medical cost juga makin tinggi. Dan tentunya karena masalah sanction yang diberlakukan oleh Amerika dan UN. Soal siapapun yang berinteraksi jual beli dengan Iran itu akan kena tax berat banget oleh Amerika Serikat. Dan tentunya mayoritas negara bakal nurut sama Amerika Serikat dan lebih baik ya gue gak mau dagang sama Iran, yang penting gue sama Amerika Serikat aman gitu perdagangan gue. Bahkan UN pun kan juga memang ikut sanction juga terkait senjata nuklir yang didevelop Iran. Makanya UN juga nge-sanction Iran ini. Secara unik, lu juga mulai lihat beberapa sentimen untuk menggulingkan pemerintahan yang sekarang memang ya bisa dikatakan publiknya ada beberapa yang ingin mengembalikan lagi putra mahkota Pahlavi yang sekarang ada di US diasingkan untuk kembali lagi ke Iran dan mungkin memimpin lagi Iran ya mungkin menuju masa-masa yang lebih bebas seperti dulu dan tidak lagi fanatik mungkin. Sehingga dari sanction dan tentunya demand orang-orang yang pengen Pahlavi kembali lagi gitu ya. Dan tentunya pengen bikin Iran jaya lagi tentunya ya ini yang akhirnya memperparah keadaan Iran sekarang. Dan ya itu sanction itu ngebuat Iran itu makin tidak bisa fleksibel dalam masalah perdagangannya. Sebenarnya kasusnya mirip-mirip sama Venezuela. Punya minyak banyak tapi nggak tahu jualnya kemana. Karena banyak negara mundur. Yang pasti Amerika sudah mengancam kalau misalnya Iran terus-terusan melakukan persekusi gila-gilaan, Amerika katanya bakal turun tangan. Saya bukan Amerika yang ngomong tapi Trump ya, bapak-bapak tantrum itu. Walaupun newly update-nya kayaknya nggak akan ada yang namanya penyerangan karena ada ketakutan bahwa jika ada penyerangan dari Amerika Serikat, ini bisa berimbas kepada beberapa base militer Amerika yang ada di daerah Teluk dan ini akan merugikan Amerika Serikat juga tentunya secara strategis. Tapi yang pasti suara kencang yang terdengar dari apa yang terjadi sekarang adalah rakyat Iran itu menuntut revolusi dan meminta pemerintah untuk turun. Ada yang minta kestabilan ekonomi walaupun agak nggak masuk akal pada masa sekarang prosesnya dan ada yang minta juga mengembalikan lagi putra mahkota kembali ke Iran. Yes, ini konflik yang masih berjalan. Nah, kalian punya pendapat apa terkait dengan konflik Iran ini? Dan kalau kalian mau nambahin data-data atau mau nambahin cerita-cerita soal Iran ini, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi semoga Iran getting well, karena sebentar lagi mau Piala Dunia, gitu ya. Jadi semoga semua negara-negara bisa berkumpul, bersatu, karena Piala Dunia menyatukan banyak negara, guys. Ya.
Sampai jumpa semuanya. Itu kira-kira hal-hal yang bisa gue coba rangkum supaya kita semua belajar tentang apa yang terjadi di Iran sekarang. Jadi kalau kalian mau tambah-tambah, mau memperbaiki beberapa hal, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih banyak hal yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.